Tayangan kali ini akan membahas mengenai pertanyaan dari seorang rekan kita yang tergabung di dalam channel Opini Saya Dr. Oi kali ini, yaitu mengenai hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Ya, dari hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan ya dalam channel ini, yaitu yang pertama adalah total kolesterol. Total kolesterol dari yang bersangkutan ini adalah 226, lebih dari batasannya yang seharusnya 200. Kemudian LDL-nya 153, ternyata di atas normal, seharusnya 100. Kemudian kadar HDL-nya adalah 58. Saya tidak tahu pria atau wanita ya, teman kita ini. Pada pria itu harus di atas 45, pada wanita di atas 50. Tapi apapun itu ya, laki atau perempuan, maka hasil HDL-nya ini baik sekali ya, di atas nilai normalnya ya. Kemudian angka trigliseridanya yang seharusnya 150, batasannya ini 74, baik sekali juga ya, di bawah normalnya. Jadi itu baik ya. Gula darah puasa dalam puasa 12 jam cukup rasanya itu adalah 79. Gula darah puasa itu seharusnya di bawah 100, dan ini 79 artinya baik. Gula darah 2 jam setelah makan adalah 99, batasan normalnya 120 per 140 ya, sampai 140 ya. 120 sampai 140 ini 99 artinya baik juga ya. Yang ditanyakan oleh yang bersangkutan ini adalah mengapa kadar HDL yang tinggi ternyata LDL-nya juga tinggi dan kadar TG-nya juga ternyata dianggap tinggi oleh yang bersangkutan ya. Apakah ini menjadi masalah? Prinsipnya kalau TG dibagi dengan HDL nilainya rendah, maka LDL-nya, lemak jahatnya itu, apakah jahat beneran ya? Tentu saja tidak ya. LDL itu tidak menjadi masalah. Rasio makin rendah, jadi hasilnya makin rendah, maka kadar LDL yang tinggi pun itu relatif aman jadinya terhadap pembuluh darah. Mengapa demikian? Ketika rasio TG dibagi dengan HDL itu rendah, ya, angka LDL itu menunjukkan bahwa jenis LDL-nya adalah jenis LDL yang besar. Ada 2 jenis LDL. Satu tipe kecil, molekulnya kecil. Yang kedua, molekulnya besar. Nah, untuk yang molekul besar ini aman bagi pembuluh darah. Sedangkan molekul yang kecil itu berbahaya bagi pembuluh darah. Dan itu bisa dibaca dengan hubungannya rasio antara TG dengan HDL. Semakin rendah rasio TG dibagi dengan HDL, itu kadar LDL-nya atau jenis LDL-nya adalah jenis LDL yang besar. Semakin tinggi rasio TG dibagi dengan HDL, maka jenis LDL-nya adalah jenis yang kecil malahan, ya, berkebalikan tadi ya, semakin kecil dan semakin kecil ini jenis LDL yang akan menjadi problem bagi pembuluh darah yang menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai aterosklerotik. Lalu berapa sih batasnya dikatakan aman bagi aterosklerotik? Ternyata angkanya pun sangat bervariasi ya, tergantung dari organisasi yang menelitinya. Oke, saya tayangkan yang dari organisasi-organisasi yang terkenal saja ya, ada 3 ya. Satu AHA, American Heart Association, yang kedua adalah NCEP, National Cholesterol Education Program, ya. Yang ketiga adalah ESC, European Society Cardiology. Jadi komunitas dokter kardio ya di Eropa. Kalau AHA tadi adalah dokter jantung di Amerika. Standar-standarnya adalah sebagai berikut. Ini tayangannya ya. Coba dilihat ya tayangan ini ya. Dari AHA itu tergantung satuannya, pada hasil rekan kita ini tidak dicantumkan satuannya. Apakah menggunakan miligram per desiliter ataukah milimol per liter. Ya, angkanya jadi berbeda ketika satuannya berbeda juga. Pada AHA, bila satuannya miligram per desiliter adalah lebih atau sama dengan 3, itu resiko terhadap cardiovascular disease atau penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, lebih dari 3. Bila satuannya milimol, maka lebih sama dengan 2. Ya, lebih atau sama dengan 2 beresiko. Pada rekan kita ini, berdasarkan AHA, masih relatif aman. Jadi bisa disimpulkan LDL-nya adalah tipe yang besar atau yang disebut sebagai POYAN. Ya, aman jadinya, tidak terhadap aterosklerotik. Kemudian bagi organisasi NCEP, National Cholesterol Education Program, itu bagi pria adalah 3,5 angkanya. Lebih dari itu, resiko terhadap sindrom metabolik dan juga gangguan kardiovaskuler. Bagi wanita, lebih dari 2,5. Ya.
pada satuan miligram per desiliter. Itu resiko terjadi sindrom metabolik. Dan juga pastilah sindrom metabolik salah satunya yang di dalamnya juga adalah penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, terjadi aterosklerotik. Pada ESC, organisasi ESC, European Society Cardiology, itu angkanya 2,2 ya pada satuan miligram per desiliter. Bila satuannya ini, maka punya rekan kita ini rasanya aman ya. Untuk rasio TG dibagi HDL dengan satuan milimol per desiliter adalah 1,1. Nah, kalau satuan ini, maka juga hati-hati, ternyata bisa saja menjadi gangguan resiko terhadap aterosklerotik. Aterosklerotik itu adalah gangguan terhadap pembuluh darah, ya, terjadi plak di pembuluh darah. Nah, ini cuma saya tidak tahu satuannya, jadi ya, karena tidak cantumkan satuannya. Secara globalnya, rasio optimal itu adalah 2,0 untuk satuan miligram per desiliter atau 1 kurang dari 1 pada satuan milimol per liternya. Ya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin berisiko terhadap sindrom metabolik yang tentu saja dimulai dengan adanya resistensi insulin dan juga terjadi gangguan lemak dan penumpukan plak di dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan resiko kardiovaskuler namanya. Demikian mengenai penjelasan saya mengenai angka-angka dari profil lipid. Nah, profil lipid angka-angka ini bisa Anda coba studi banding dengan angka-angka ini ya. Bila Anda melakukan pemeriksaan profil lipid, silakan Anda cek profil lipid Anda apakah memenuhi kondisi-kondisi seperti ini atau tidak ya. Silakan Anda cek ya. Demikian informasi saya, sekaligus semoga bisa menjawab pertanyaan dari rekan kita ini dan juga menjadi studi banding bagi rekan-rekan yang lain terhadap profil lipid masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikannya. Bila informasi ini bermanfaat, bagikan kepada yang lainnya juga ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, terus mengedukasi masyarakat terhadap pola-pola hidup yang baik ya. Bila ingin mengetahui bagaimana cara menaikkan HDL dan menurunkan trigliserida, kamu bisa simak pada tayangan saya yang ini ya. Di situ akan ada banyak tips and triknya bagaimana cara memperbaiki nilai dari TG dan HDL. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya.